Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi atau menjelaskan beberapa hal-hal mengenai informatika. Tapi sebelum itu alangkah baiknya dan jangan melupakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal. Nah, jadi nama saya itu Andi Saswan Servara Sutaputra. Biasa saya dipanggil Saswan, Saswell atau ya itu aja lah. Saya itu berasal dari kelas 11-10. Saya juga berasal dari SMA Negeri 17. SMP saya di SMP Bukatun Mubarakah. Pasti kalian gak tahu. Jadi SMP Bukatun Mubarakah itu adalah pondok pesantren Darul Aman yang berada di Isudiang. Itu dia. Jadi mungkin itu aja perkenalan. Gak usah basa-basi, langsung saja kita masuk ke inti dari pembahasan video ini. Let's go. Boom. Jadi teman-teman, yang pertama yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman sekalian itu adalah apa itu informatika? Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu informatika? Ya, pasti beberapa kalian udah mengetahui, tapi ada juga yang belum. Nah, yang mau gua kasih tahu ini yang belum dong, pastinya. Jadi, teman-teman yang belum mengetahui apa itu informatika, informatika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi menggunakan teknologi seperti komputer dan internet. Informatika hadir melalui media sosial, e-commerce, game online, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, selanjutnya teman-teman, yang saya ingin beritahukan kepada kalian adalah dampak-dampak informatika. Nah, dampak-dampak ini sudah pasti ada yang positif dan negatif dong. Jadi, bagusnya yang mana nih? Positif dulu atau negatif dulu, teman-teman? Kayaknya positif aja ya. Karena yang positif itu bisa baiklah menurut kita. Karena sudah pasti positif. Ya, lalu saja. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Kita bisa berhubungan dengan siapapun di seluruh dunia. Yang kedua, mendukung pendidikan. Adanya e-learning membuat belajar bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru seperti content creator, programmer, dan desainer digital. Yang keempat, akses informasi cepat dan luas. Kita bisa mencari data atau berita kapanpun dan dimanapun kita. Nah, sekarang dampak negatifnya nih. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum dampak negatifnya apa saja? Coba kalian komen ya di bawah. Jadi, dampak negatif yang pertama ialah penyebaran berita palsu yang bisa memecah belah masyarakat. Yang kedua, kecanduan media sosial dan game membuat produktivitas menurun. Yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi seperti phishing atau hacking. Yang keempat, cyberbullying, yaitu perundungan di dunia maya yang bisa berdampak pada kesehatan mental. Nah, selanjutnya adalah solusi dan sikap bijak. Sebelum masuk, saya mau bertanya nih, kira-kira teman-teman bagaimana cara bersikap bijak terhadap dampak informatika? Apakah teman-teman sudah mengetahui? Jika sudah tahu, komennya di bawah. Nah, jadi yang pertama itu gunakan teknologi seperlunya. Sudah pasti kita tidak boleh berlebihan. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Pastikan berita benar sebelum disebarkan. Yang ketiga, yang paling penting, lindungi data pribadi. Jangan sembarang membagikan informasi penting, apalagi yang sudah pasti
aib bagi kita. Teman-teman, kita harus gunakan media sosial untuk hal positif, seperti belajar dan berkarya. Dengan begitu, kita bisa menjadi generasi digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya ialah contoh kasus nyata. Nah, dalam contoh kasus nyata ini ada dua juga teman-teman. Ada yang positif dan ada negatif. Kira-kira yang mana dulu ya? Hmm, karena positifnya udah di luar tadi, jadi kayaknya kita ke negatifnya dulu deh. Contoh negatif dalam kasus nyatanya itu adalah kasus penipuan online yang marak di media sosial, menunjukkan sisi buruk informatika jika disalahgunakan. Dan contoh positifnya adalah penggunaan AI dalam bidang kesehatan yang membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. Ini bukti bahwa informatika bisa menyelamatkan nyawa. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara nih. Sudah tidak terasa ya. Saya mau bertanya teman-teman, kira-kira apa yang saya jelasin tadi, kalian dapat mengerti enggak? Kalau kalian tidak mengerti, bisa komen di bawah ya. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari video ini. Jadi, informatika adalah pedang bermata dua. Kita harus memanfaatkannya untuk kebaikan dan menghindari dampak buruknya. Baik, itulah tadi video yang saya buat teman-teman, yang menjelaskan tentang beberapa pengertian dari informatika dan apa saja hal-hal yang harus kita hindari dan hal-hal yang baik yang kita harus ikuti. Mungkin banyak kurangnya nih videonya teman-teman. Mohon dimaafin ya, karena kesempurnaan kan hanya milik Allah. Jadi, saya tutup ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.